Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fadlan Mustafa. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan hasil analisa terkait upaya peningkatan kualitas layanan Adminduk secara daring pada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dengan sebuah aplikasi yaitu Alpukat Betawi. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan dosen pengampu Ibu Ayuning Budiarti. Oke, kita langsung saja kepada topik kita pada hari ini. Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan Adminduk yang berkualitas walaupun di DKI pada saat ini masih diberlakukan kebijakan atau aturan PSBB, di mana segala aktivitas warga masih dibatasi. Namun demikian, pelayanan Adminduk haruslah tetap berjalan dengan pelayanan yang terbaik. Nah, untuk itu, Dinas Dukcapil telah meluncing sebuah aplikasi, yaitu Alpukat Betawi, yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ini. Untuk itu perlu dilakukan kajian tentang sejauh mana aplikasi Alpukat Betawi ini dapat menjawab segala tantangan dan kebutuhan warga, khususnya pada masa pandemik ini. Kali ini saya akan coba mengkajinya dengan analisa SWOT. Untuk melakukan analisa SWOT, perlu kita ketahui sesungguhnya ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana di dalam faktor internal itu terdapat strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Kemudian pada faktor eksternal itu juga dibagi 2, yaitu ada opportunities atau peluang dan threat atau ancaman. Baik, akan kita bahas satu persatu. Untuk faktor internal, pada bagian strength, aplikasi Alpukat Betawi pertama mudah untuk diakses. Bisa melalui web dan bisa juga melalui aplikasi yang dapat diunduh di Play Store dengan handphone berbasis Android. Kemudian aplikasi ini friendly user. Lalu terkait dengan keamanan data kependudukan, itu sudah pasti terjamin. Kemudian aplikasi ini sesuai dan sangat dibutuhkan pada saat kondisi pandemik seperti saat ini. Lalu produk layanan yang diterima pun sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh warga. Di samping segala kekuatan yang telah saya sampaikan tadi, ada 5 faktor yang menjadikan aplikasi ini menjadi kelemahannya atau weakness. Yang pertama, aplikasi Alpukat Betawi ini belum terintegrasi dengan SIAK. SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang mana
Data SIAK ini merupakan data server yang ada di Kemendagri. Selanjutnya, aplikasi Alpukat Betawi tidak ada notifikasi pop-up. Artinya, user harus selalu dalam keadaan mode on, ya. Dia harus pantau selama dia menggunakan aplikasi ini. Kenapa? Karena ketika dia mode sleep atau dia keluar, maka dia tidak dapat mengetahui apabila ada notifikasi atau jawaban dari petugas. Yang ketiga, di aplikasi ini tidak ada kolom chat antara petugas dengan warga untuk konfirmasi, baik itu terkait dengan persyaratan maupun konfirmasi terkait dengan berkas-berkas yang diperlukan. Yang keempat, masih ada celah terhadap permohonan akun yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan data orang lain. Lalu yang kelima, kekurangannya adalah notifikasinya hanya melalui SMS. Kemudian dari faktor eksternal, yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, aplikasi Alpukat Betawi ini dapat menjangkau sasaran pelayanan yang lebih luas di masyarakat karena sudah berbasis daring, ya. Jadi bisa anytime, anywhere, any place, selama ada jaringan dan ada kuota. Yang kedua, aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan daya tarik masyarakat dalam hal mengurus dokumen administrasi kependudukan. Yang ketiga, dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan data pribadi seseorang. Yang keempat, dengan menggunakan aplikasi Alpukat Betawi dapat meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyebaran COVID-19 karena tidak perlu ada pelayanan tatap muka, cukup dari rumah saja melalui genggaman. Yang kelima, aplikasi ini dapat memberikan pelayanan yang akurat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dimohonkan. Sedangkan untuk threat-nya atau ancamannya, yaitu ada hacker, ada malware, ada web defacement, ya. Nah, untuk strategi opportunity-nya, ya, kita dapat menawarkan kerjasama dengan daerah penyangga ibu kota untuk menggunakan Alpukat Betawi. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana aplikasi ini dapat diduplikasi dan dapat diterapkan di wilayah lain. Terus yang kedua, untuk meningkatkan daya tarik masyarakat, kita gunakan strategi sosialisasi dengan infografik melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter. Lalu yang ketiga, agar aplikasi ini dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan ke masyarakat terhadap perlindungan data, ini dapat dilakukan dengan meningkatkan integritas dan kapasitas petugas terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Seseorang.
Lalu yang keempat, untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyebaran COVID-19, artinya tidak diperlukan lagi suatu pelayanan tatap muka, yaitu dengan membuka kanal-kanal pelayanan daring. Salah satunya adalah Alpukat Betawi. Selain itu, untuk memberikan akurasi pelayanan kepada masyarakat, ya, dapat memberikan sosialisasi terkait maklumat pelayanan di berbagai media online maupun offline. Nah, untuk strategi weakness, ya, aplikasi ini dapat dinasionalisasi melalui kolaborasi dengan Dirjen Adminduk. Agar apa? Agar kelemahan terkait dengan Alpukat Betawi yang belum terintegrasi dengan siap, maka akan terjawab dengan adanya kolaborasi dengan Dirjen Adminduk, di mana Dirjen Adminduk adalah lembaga yang memiliki kewenangan atas sistem informasi administrasi kependudukan terintegrasi secara nasional. Yang kedua, untuk menjawab permasalahan tidak ada notifikasi pop-up maupun yang dimana notifikasinya hanya melalui SMS, ini bisa bekerjasama berkolaborasi dengan pihak swasta, ya, dengan pihak pengembang WhatsApp, akun bisnis ataupun lain. Kemudian, karena adanya tidak semua warga memahami teknologi, terkadang memang masih dibutuhkan suatu tindakan sosialisasi secara langsung, walaupun tidak lagi secara tatap muka yang intens seperti itu. Untuk menjawab permasalahan ancaman, ya, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, yaitu berkolaborasi dengan pakar IT dan praktisi IT. Dari contohnya misalkan dari Universitas Bina Nusantara, BINUS, untuk menciptakan suatu aplikasi yang anti-hacking atau anti-hacker, ya kan? Kemudian untuk bisa memberikan tutorial terkait tata cara penggunaan maupun penggunaan aplikasi Alpukat Betawi agar warga masyarakat mengetahui secara detail tentang aplikasi Alpukat Betawi. Yang ketiga, dapat berkolaborasi dengan Kominfo untuk menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk seminar dan bimbingan teknis kepada petugas. Lalu strategi yang keempat yang terkait dengan menjawab ancaman-ancaman yang mungkin akan timbul, yaitu dengan menjamin integritas informasi, pengamanan kerahasiaan data, ketersediaan informasi, dan kepastian dalam memenuhi peraturan hukum dan bakuan yang berlaku. Sedangkan untuk strategi threat untuk menjawab kelemahan, yaitu pertama harus ada notifikasi dengan enkripsi end-to-end, maksudnya adalah pesan yang diterima langsung hanya dapat dibuka oleh si pemilik akun. Yang kedua, dapat dilakukan pendekatan
hukum, yaitu dengan tersedianya instrumen hukum positif nasional yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yang salah satunya adalah kebijakan dan regulasi di bidang keamanan informasi. Kemudian yang keempat, dengan cara memperketat verifikasi permohonan akun, ya, dengan contohnya mengirimkan foto KTP, lalu foto diri, ya, di close up wajah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk face recognition, yaitu pengenalan wajah. Kemudian strategi yang dapat dilakukan, usulannya yaitu bisa dengan pendekatan tata kelola dan teknologi keamanan informasi, yang dalam hal ini pendekatan dilakukan melalui sistem manajemen keamanan informasi, serta melalui pendekatan teknologi yang cermat dan akurat serta up-to-date, agar dapat menutup setiap lubang atau celah yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan-penyerangan dalam dunia cyber. Nah, untuk melaksanakan hal ini perlu dilakukan kolaborasi dengan Kominfo untuk merancang bagaimana tata kelola dan teknologi keamanan informasi sehingga dapat dijalankan pada instansi Dukcapil. Untuk menganalisa dan mengambil kesimpulan bagaimana faktor strategi internal itu dapat diketahui seberapa kekuatannya, lalu bagaimana kelemahannya, maka diperlukan penilaian berupa bobot, ya, cari tahu bobot dan rating, yang mana data ini, ya, dikumpulkan secara kuantitatif melalui kuesioner untuk menghasilkan skor, sehingga dengan skor ini nanti dapat disimpulkan seperti apa. Nah, seperti yang bisa kita lihat, adapun faktor internal untuk aplikasi Alpukat Betawi dalam hal kekuatan atau strength, ya, untuk yang pertama mudah untuk diakses melalui web dan tersedia di Play Store, itu mendapatkan skor 0,8. Kemudian Alpukat Betawi friendly user itu dapatkan skor 0,6. Yang ketiga, keamanan data dan kependudukan yang terjamin dapatkan skor 0,8. Lalu aplikasi yang sesuai dan sangat dibutuhkan pada saat kondisi pandemik itu mendapatkan skor 0,6. Dan yang terakhir, produk layanan yang diterima sesuai dengan permohonan warga itu mendapatkan skor 0,6. Sehingga didapatkan total skor untuk kekuatan itu sebesar 3,4. Kemudian kita lakukan juga penilaian secara kuantitatif untuk mengetahui kelemahan, yaitu yang pertama, Alpukat Betawi belum terintegrasi dengan SIAK, mendapatkan skor minus 0,6. Kemudian Alpukat Betawi belum ada notifikasi pop-up-nya, itu mendapatkan skor minus 0,6. Lalu tidak ada kolom chat antara petugas dengan warga untuk konfirmasi, itu mendapatkan skor minus 0,4. Kemudian permohonan akun oleh orang lain, ya, itu mendapatkan skor minus 0,6. Lalu yang terakhir, notifikasi hanya melalui SMS, mendapatkan skor minus 0,2. Sehingga apabila di total dari semua faktor kelemahan ini,
mendapatkan skor minus 2,4. Nah, bila kita bandingkan total skor kekuatan dengan total skor kelemahan, maka didapati angka 1. Ya, artinya masih lebih besar kekuatan dengan nilai berbanding 1. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa ya, dengan segala kelemahan yang ada, ternyata aplikasi Alpukat Betawi masih layak untuk terus digunakan dan dikembangkan. Selanjutnya untuk faktor strategi eksternal, yaitu untuk mengetahui bagaimana peluang Alpukat Betawi ke depan, dan juga untuk mengetahui seberapa besar ancaman terhadap eksistensi dari aplikasi Alpukat Betawi itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel yang ada ini, di mana nilai total skor untuk peluang itu sebesar 2,8. Sedangkan untuk total nilai ancaman yaitu minus 2,2. Masih ada terpaut atau berbanding sebesar 0,8. Nah, ini hampir seimbang ya antara peluang dengan ancaman yang kemungkinan bisa menghambat atau menjadi kendala ke depan. Namun tadi sudah disampaikan sebelumnya, ancaman-ancaman ini dapat dirubah menjadi peluang ya dengan beberapa usulan-usulan tadi. Usulannya bisa dengan cara berkolaborasi dengan instansi berwenang lainnya, ya seperti dengan Kominfo, yaitu Kementerian Kominfo, lalu dengan daerah-daerah penyangga ibu kota, sehingga eksistensi dari aplikasi Alpukat Betawi ini dapat terus berjalan. Oke, baik. Itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.